Nggak ada yang namanya di penjara enak. Nggak ada. Ya? Nggak ada yang namanya penjara enak. Kesiksa iya, Bo. Later. Tadi ngapain? Enggak gini. Kita lanjutin lagi yang tadi gitu. Oh iya. Cut dulu. Gak apa-apa. Lanjut. Nah, kita lanjutin lagi obrolan kita nih. Karena ya gue mohon maaf nih ya, di samping gerak air seadanya ya kan. Gue tahu lo menguras tenaga banget nih. Cuma gue butuh lebih dalam tahu cerita lo. Biar bagaimanapun gue orang yang rugi juga. Saudara gue sendiri sampai sekarang lu gue panggil di sini karena gue kurang tahu jalur cerita yang sebenarnya sedetail-detailnya tuh. Nah, tadi gimana tuh? Oh, ini kena ditinggal tuh. Iya. Pas udah kejadian habis gua tebas, ini pasokan nanti langsung pada kabur tuh, Bo. Kabur ninggalin dia tuh. Yang solid juga ya. Iya. Di situ gua baru pertama kali gua nebas orang sampai pisah jasad begitu. Namanya baru perdana sekali, itu jantung gua naik, Bu, kayak berasa kayak naik gimana sih? Oh. Kayak nggak nyangka Takut banget, gitu ya. kan. Tapi emang bener-bener fakta. Itu gue langsung mati kaku, maksudnya bukan mati kaku, maksudnya langsung Bingung diem gitu. sekejap, bingung. Ini gue harus kayak gimana? Gue bengong dulu, sempet bengong nih. Mau nggak mau gue cabut dong. Maksudnya gue mau nolongin dia, kan nggak mungkin. Tapi kenapa nggak nolongin? Maksudnya terlintas gue tolongin kali ya? Gitu. Nggak. Tolong bego. Nyerahin diri. Gue cabut, ya kan? Abang-abang gue sudah cabut. Ayo cabut. Cabut lah gue nih. Lewatin polsek Jatinegara, Cawang itu. Ah. Lewatin buser-buser pada ngeliatin nih depan polsek nih, ngeliatin gue lari kan. Oh, karena dia tahu ada ribut ya? Kayaknya sih, Keluar gitu. Tapi bingungnya gue dia ngeliatin doang nih, gue lari nih lewat nih, sambil megang BR tuh. Gue lari sambil megang BR, dia liatin doang nih. Udah seadanya gue masuk gang nih, nimbul gang rumah susun lah, gue masuk situ. Pikiran gue udah ronta-ronta kemana aja, udah panik lah. Udah BR gue taruh mana BR kan, gue masukin ke got, nggak masuk, udah gue buang ke semak-semak nih. Di rumah susun itu? Iya, di rumah susun. Gue buang ke semak-semak, dua-duanya nih. Deng. Gue naik ke atas, ke lantai 3. Oh, lu masuk rumah susun itu? Masuk susun, nenangin diri lah. Berdua masih sama sendiri? Berdua. Gue gimana nih, gue cerita ya kan. Ini kita kabur gimana nih kan. Posisi gue megang 15.000. Abang-abang gue megang 20.000. Total 35, mau kabur kemana 35.000. Beli BR lagi lo, begal. Lah udah gitu gue bilang, kasih solusi lah. Ini sama si Cupes. Kita balik aja ya. Rumah lo kan pinggir kali, kata dia gitu. Rumah lo pinggir kali. Jadi sewaktu-waktu kita nyebur, ada apa-apa kita kan kita pada bisa berenang, kata dia gitu. Kita nyebur aja. Masuk akal juga. Benar. Berarti lo harus tidur pas banget pinggir kali. Woi, gitu. Makanya gue bilang kan kalau udah dalam rumah, udah digerebek mau kemana? Gue balik lah, gue ambil jalan balik. Di jalan balik itu belum nyampe rumah, perapatan, Bo. Perapatan ada nongkrong nih, senior nih. Ada situ pantaran gue satu orang, wanted, almarhum lah, kemarin baru meninggal tuh, wanted. Udah wanted. Nah, ini si Cuples ini tiba-tiba nih belum nyampe tongkrongan dia udah lari, namanya lagi posisi mabok kan. Bang, gitu kan. Blok, parah blok, kata dia gitu. Kenapa? Lu abis ribut sama siapa? Sama Cawang. Mana orangnya nih gitu? Enggak bang, di Cawang bang, ya kan. Nah, gue diem aja tuh, Bo. Gue diem dongkok kan, gue diem ya kan. Blok, parah. Kenapa? Anak orang ditebas sampai tangannya putus ya kan. Itu bercanda tuh serius dah? Serius dia lagi, ada tinggi, serius. Gue diem ya kan. Bener lo, kata bapak gue gitu kan. Bener lo. Iya bang. Aduh, kata dia gitu kan. Tet, amanin Tet di rumah lo Tet. Nah, gue diamanin di rumah wanted tadi tuh. Gue dibawa ke rumah wanted, gue nginep di rumah wanted.
Marhum. Marhum. Gue ngabarin yang tadi nganterin gue si Wawan itu. Bukan bokap lo nih, bukan nih. Gue nggak ngomong. Bukan nih. Udah tahu. Gue SMS tuh, masih dulu HP Huawei buat yang buat nyambit anjing mati anjing. Kan. Gue SMS lah. Wan, lu kenapa punya pulsa sih? Lu malah kesel sama pulsanya nih. Harusnya lu nggak punya pulsa sama kejadian tuh. Anjing. Gue SMS nih Wawan. Wan, rumah gue aman nggak? Udah ada polisi ke rumah gue belum? Gue gituin. Itu berapa lama tuh? Udah jarak berapa jam? Ada sejaman. Oh, sejam. Sejaman. Gue mikir begitu karena di sono tadi ada buser ya? Enggak, Bo. Gue udah feeling pasti disamperin karena di sono ada yang kenal gua. Oh iya, benar. Karena di sono ada yang kenal gua juga ya. Gue udah feeling pasti disamperin karena di sono ada yang kenal gua. Gue makanya gue ngechat yang tadi nganterin gua Wawan itu. Wan, di rumah gua udah ada nyamperin belum? Belum lo masih aman. Masih aman. Gua setel selawatan, gua tempel ke kuping, gua tidur kan, tempat jiper ya. Gua paksain. Bingung ngapain. Ngapain. Gua tidur kan. Bangun jam 8 nih. Jam 8 pagi nih. Sempet nyenyak juga ya. Sempet lah. Sempet. Jam 8 pagi gua bangun ngeliat HP langsung. Belum ada SMS. Gua SMS lagi Wawan. Wah, rumah gua masih aman enggak? Masih aman, kata dia gitu kan. Wah, ada tenangan. Bisa tidur lagi tuh. Sialan. Gua kebangun gara-gara ditelepon sama om gua. Om gua satu nih. Ditelepon. Lo di mana? Pulang. Bapak lo dibawa polisi. Katanya ngomong gitu. Hah, serius? Iya. Ya udah gua langsung lari, lompat lah dari kamar dia lompat. Di bawah itu udah ada Rapi nih. Rapi ada Rapi Budi. Lo disuruh kabur sama Coples. Ini duitnya. Kasih dia berapa? 20.000 suruh cabut gua, gila. Bapak gua dibawa polisi, gua suruh cabut 20.000, berapa tahun itu kan. Ya udah kan. Gua bilang, gila lu ya, gua bilang. Bapak gua dibawa polisi suruh kabur 20.000. Nggak ada kan. Ya udah gua langsung mikir gua cabut ke rumah. Kalau pulang. Gua pulang. Itu nggak ada rasa takut lo ya? Nggak ada. Maksudnya karena polisi kan. Iya. Bentar kata Rapi gitu. Kenapa lagi? Baju lu belakang darah semua. Gue liat, oh iya. Buka baju lu. Sini tuker baju di situ. Baju di Mickey Mouse lah, baju dia dulu. Gue nyampe rumah, udah rame warga nih, udah pada nangis deh kan. Itu gue nggak bisa ngomong sama sekali. Gue nyampe. Tapi udah nggak ada polisi tuh? Udah nggak ada. Bapak gue udah baru dibawa. Nyampe rumah, om gue nanya, lo ada masalah apaan? Gitu nih, kata dia gitu. Lo ketahuan narkoba? Lah, gue diem kan. Gue nggak bisa jawab sama sekali, nggak bisa jawab. Yang bisa gue keluarin kata-kata dari mulut gue cuman apaan? Emang bener bapak dibawa polisi? Yang bisa gue omongin cuma itu doang. Emang bener bapak dibawa polisi? Enggak, gue nanya lo ada masalah apaan? Lo habis ngapain? Kok sampai bapak lo dibawa polisi? Berarti polisi itu nggak menjelaskan dong penangkapan itu? Nggak menjelaskan, nggak tahu, mungkin dibawa ke kantor dulu kan. Soalnya nih gue ngelap dulu nih. Habisin tuh udah gue sediain khusus buat tuh. Gue tahu keringat lu banyak. Udah lah gue ngomong gitu. Yang gue kata-kata lagi, emang bener bapak dibawa polisi? Itu doang yang bisa gue omongin. Karena gue masih takut ya kan. Oke. Berurusan sama hukum ya. Nah, sampai mama gue pun nanya, kok ada masalah apa sih? Gitu. Bapak dibawa polisi tadi kan. Ada masalah apa sebenarnya? Gue diem, gue nyender tembok. Ini yang gue senderin tembok nih. Dia orang, maksudnya bisa dibilang dia orang pintar juga. Cewek, namanya Leani. Dia habis sholat duha kalau nggak salah. Dia buka pintu, sini masuk rumah. Gue masuk ke rumah, gue nggak tahu kenapa, gue ngobrol sama dia, langsung ngeplong gue. Udah jujur aja sama Leani sebenarnya tahu semua. Iya, tenangin juga gitu. Langsung gue cerita jujur situ, Bo. Gue cerita, iya Leani sebenarnya soalnya gini, tadi malam habis tawuran. Tapi gue nggak bawa nama Cuples. Gue bilangnya sama temen gue di luar, gue gituin. Langsung boleh panggilin mama, manggilin lah mama gue. Basar ini sini, anaknya mau ngomong. Gue ngomong lah tuh gini.
Nah terus gimana nih? Ini bisa bahaya kan, bisa kena 10 tahun ngomong gitu-gitu kan. Nah terus gimana Le? Kabur lah gua, disuruh kabur ke Taman Anggrek, kerjaan om gua nih. Om gua bukan Berarti om gua sempat yang kabur dulu bukan ya? om gua yang bukan om gua yang tadi negor, ada om gua satu lagi. Gua kabur ke Taman Anggrek, naik busway. Lo mau tahu Ngerti gua lo naik busway? naik busway Bo, anjir itu masih bayar 3.500 kalau nggak salah. Emang segitu busway? Oh sekarang segitu masih. Gua naik busway, nggak ada yang mau deket gua, Bau ya? bau darah gua, buset dah. Gua pun Alami kali. enggak tai, anjir nggak gitu juga kan. Gua di belakang, pada ngejak, mesti pada gini kan. Gue nyium, ih bau darah apa bau keringat nggak tahu juga kan. Sama keringet bercampur tuh ya. Sampai sono gue bengong-bengong tuh. Kan lu juga datang akhirnya kan? Datang gua Datang kan? siang. Pas dapat kabar bangun tidur tuh gua datang nyamperin. Nah, udah gitu langsung lah. Udah selesai itu. Nah, om gue masuk nih kerja nih. Itu dari pagi sampai om gue pulang kerja malam jam 12 malam gue nungguin dari parkiran motor itu. Gua nemenin sebentar sih, cuma Iya. 2 jam lah. Nah, udah gitu om gua pulang dinas, gua dikasih pilihan. Lo mau kemana? Mau ke kampung apa ke Bekasi? Karena di Bekasi ada nyokap gua. Tapi lo nggak mikirin bokap lo itu? Kan masih di bawah tuh. Gua belum kepikiran, Bo. Gua belum kepikiran. Masih diri sendiri dulu Iya. aja ya. HP juga belum boleh ngontek-ngontek. Udah gitu gua bilang gua milih ke Bekasi. Gua milih ke Pendekatan ya. Bekasi, iya, ke depan. Udah trek lurus dari barat ke Bekasi langsung. Di sana itu gue nyampe 3 hari. Di sana gue Jauh amat bukan enggak, dari maksudnya Lampung jalan kaki kau. enggak, maksudnya gue di sana Sampai gue 3 hari. dapat Nginep. 3 hari di sana. Nginep. Iya, nginep di sana 3 hari. Nah, itu bokap lo gimana tuh? Nah, masalah bokap gue itu, ini om gue ngontek gue terus nih. Yang awalnya nyuruh kabur, Jadi nyerahin tapi gitu. tiba-tiba kok neken gue suruh pulang. Namanya gue orang awam, belum tahu hukum gimana kan. Udah, Leh, kamu pulang aja, nggak apa-apa. Ini soalnya ini rumah keluarga diancem sama keluarga korban. Katanya kalau dalam waktu 3 hari Nggak nyerahin diri. si Soleh nggak nyerahin diri, bakal mau diserang sama keluarga dari Maluku, katanya gitu. Nah, gue tetap gak percaya. Ditelepon lagi, dipaksa nih suruh pulang. Ya udah gue ikutin lah. Tapi nggak, awal-awal lu nggak mau pulang tuh karena takut. Apa ya? Ya karena takut gitu, apa karena Takut karena jujur. bingung, apa karena bingung gitu. Satu bingung, satu pun juga karena takut, sih istilahnya takut ya kan. Cuman mau nggak mau kan, namanya udah keluarga yang diinin kan, ulah gua kan. Jadi keluarga bokap gue, maksudnya jadi bokap gue yang kena kan. Gue ikut balik nih, gue balik dianterin sampai Jatinegara naik 9A. Jatinegara itu gue dijemput sama om gue yang pertama, yang nanyain gue pertama tuh. Itu gue pakai helm, Bo, nggak boleh nengok. Gue nengok kiri aja keplak kan. Dikeplak kan. Jangan nengok. Apa tuh? Parno takutan ya kan. Udah gue kira Kalau pakai helm, memang helmnya di leher, kan di pala tuh. pala tutupin Bu, hitam nih. Udah hitam ya kan. Gue gak boleh nengok. Udah kayak robotnya gini kan. Gue nengok gini nih. Jangan nengok, tak ketahuan. Ketahuan capek gue bilang kan. Gak boleh nengok gue kan. Udah gue ikutin aja kan. Nah, nyampe sono katanya nih, gue disuruh cerita jujur doang nih. Ini ada nih. Kan di Tanjung ada buser juga nih. Pak Bani, Bapak Ekoi. Iya. Nah dia lah, katanya gue disuruh cerita jujur doang nih, dikorek-korek nih, disuruh jujur Oh, doang. dia udah nungguin kedatangan lo tuh. Iya, di rumah Pak Syukur tuh, tapi nggak di rumah gue nih. Oh, di rumah Di Pak PRT. Syukur. Udah PRT dia? Belum ya? Belum. Oh, belum. Nah ditanyain, anehnya gue nyampe sono dia udah tahu kalau gue ngelakuin sama si Cuples. Dia udah buka omongan, jujur aja sekarang katanya gitu kan. Ini memperingan katanya gitu kan, sama si Cuples kan.
mau nggak mau udah kata basah, Ah. gua akuin iya sama cuples, gua gituin ya kan, udah. Gimana kejadiannya? Gue ceritain lah gini. Ya udah, nanti habis ini, nanti di sana, pokoknya ceritanya kayak gini ya, jujur ya gini, siap ya kan, biar memperingat kata gitu kan. Mau pulang dulu nggak? Kata gitu. Mau ketemu mama dulu nggak? Nggak, gitu nih Itu kan. pikiran lu udah, oh gue ditahan itu apa enggak? Kagak, Belum nggak tahu. ada. Belum tahu ya. Nggak ada pikiran. Nggak, makanya gue nggak mau Pulang. nggak mau pulang karena begitu. Nggak, mau cerita jujur dulu nih, mau kelarin masalah dulu nih. Namanya awam bu, nggak tahu kalau bakal Begitu ditahan kan kan. kalau kita terus-terusan lari dari apa namanya? Tanggung jawab yang nggak akan tenang terus ya. Ini gue masih ngikutin kata-kata om gue, katanya nggak bakal kenapa-napa, cuma cerita jujur doang ya kan. Namanya orang awam nggak ada pikiran bakal kecil gitu kan. dulu lah ya. Gue ikut nih sampai Polsek Kramajati ke sono. Di Polsek Kramajati ada nih Disambut drum band. arak-arakan loh. Sampai sono sama ibu ininya apa komandannya cewek nih. Kapolsek bukan? Nggak tahu dah siapa namanya tuh. Datang gitu. Oh ini namanya Soleh. Iya bu kan. Oh duduk kan. Oke, gue langsung Enggak. digas tuh enggak ya? Alhamdulillah enggak kena colek sama sekali. Gitu. Udah gitu ditanyain kejadiannya gimana gini sambil ditanyain nih di BAP gua. Gini gue ceritain. Terus barang buat ininya masih ada. Oh masih ada bu. Di sana saya Soleh simpen sono. Oh nanti bisa diunjukin. Bisa bu. Berangkatlah gua ngambil barang bukti nih. Gua ke sono. Nah tiba-tiba nih yang ketemu tuh cuman girbagong doang. Mandaunya udah nggak ketemu nih. Parangnya di mana ya? Kata polisi gitu kan. Itu saya buang di situ pak, dua-duanya pak. Kok nggak ada, adanya ini doang? Ya saya nggak tahu pak, adanya itu doang pak. Gitu. Akhirnya udah gitu pulang lah nih. Mau makan dulu nggak ya kan? Emang lapar gua. Boleh lah pecel ayam, beli pecel ayam. Nyampe sono habis kelar makan, kata komandannya. Abis makan enak ya, langsung istirahat tidur kata gitu. Di situ baru gua ada pikiran tahan gua nih. Gitu, baru di situ gua ada benak pikiran gua nih. Nggak balik gua bilang nggak balik nih gua bilang. Bener aja, tahan gua. Buka sweaternya kan, suruh buka sweater. Udah pakai celana pendek sama baju ini aja, baju biasa. Itu pikiran lu gimana keadaan itu? Udah ngawur lah. Ya udah pasrah lah ya. Udah pasrah, Begitu keadaannya. udah pasrah. Tanggung jawab lah gitu. Ya udah pasrah. Gue langsung hari itu juga dibawa ke Polres Jatinegara. Oh nggak di situ langsung Nggak di situ, ke langsung di situ di BAP doang, langsung dibawa ke Polres Jatinegara. Yang sono. Udah di situ lah gue ngejalanin sampai gue terbang ke Salemba. Oh udah proses sidang. Ujung-ujungnya Enggak belum, itu sidang belum. beluman. Di Salemba gue nunggu masa sidang, gue panggilan sidang baru. Di sidang juga banyak kasus nih, maksudnya banyak kisah. Masa gue ceritain nggak usah bos itu. saya. Ya udahlah. Jangan juga lah. Nggak enak juga. Intinya lu udah akhirnya ujung dari kisah momen itu berakhir lu di ranah hukum ya kan, Iya, lu menjalankan gue ngejalanin itu 2 tahun 2 bulan gitu. Gue ngejalanin 2 tahun 2 bulan. Gue bebas kemarin tuh berapa tahun lalu itu? iya maksudnya tahun 2015 gue bebas. Tanggal 17 September bebas gue di Tangerang. Bebas Tangerang gue. Nah itu sebenarnya gue pengen ngulik lagi nih kehidupan penjara nih. Sebenarnya sih menarik, cuman kayaknya menurut lo aja lah ya. Sedih kah? Akhirnya lu nyesel? Akhirnya apa lu ketagihan di penjara enak? Makan tidur gratis gimana tuh? Gak ada yang namanya di penjara enak. Gak ada. Ya? Gak ada yang namanya penjara enak. Kesiksa iya, Bo. Satu, jauh dari keluarga. Bener. Mau ngapa-ngapain susah. Gerak dikit terbatas.
pola berpikir terbatas, mau kemana-mana terbatas, nggak bisa Kayak ngapa-ngapain. burung dalam sangkar ya, Nah. makan diatur, Nah, makan diatur. segalanya tuh diatur ya. Tempe mayat, Apaan? ikan Indosiar, ada semua di situ, Bo. Terbang Tempe kan? mayat, berkata lu makan lauk nasi sama tempe baru celupin doang, udah tempe mentah. Ikan Indosiar Jadi lo biasa makan nasi di atas kandang ayam. itu mah lo. Ikan Indosiar ikan masih ada sisiknya. Ya, pokoknya Pahit kapok lah. lah ya. Itu Pokoknya- jadi pelajaran lo banget Iya. lah ya. Pokoknya jangan sampai lah kalian jangan sampai kayak gua lah gitu. Maksudnya jangan Sampai sefatal itulah ya. sampai lah, jangan sampai ngerasain lah. Pokoknya udahlah, hidup tenang aja udah. Nah, gue terus ada beberapa pertanyaan buat lo nih. Apa tuh? Apa namanya? Kayak temen gue nih mau nanya nih. Mungkin mereka juga kurang lengkap versi pertanyaan Oh, gue siap, kurang siap, lengkap. Jadi siap. mereka penasaran nih, mau nanya juga nih. Waktu kasus lo yang pertama, dengan cara lo ketangkep kan mereka menggunakan Sandra. Dan ada juga dorongan dari pihak keluarga lo kan. Nah, perasaan lo waktu itu gimana sih? Sandra Atau itu ada maksudnya nggak unek- bokap lo tadi yang dibawa. atau ada nggak unek-unek lo yang saat itu nggak bisa lo keluarin? Kalau buat masalah unek-unek sih kecewa. Kecewanya karena Kecewa itu nggak sesuai sama omongan, Bo. oh, gue udah nangkep nih. Mungkin yang lain juga nangkep arahnya kemana gitu Nah, lah. Gitu lah. Ibaratnya lu kecewa begini-gini, tapi yang ibaratnya ya kasarnya lu diri di atas pedangnya sendiri gitu lah ya. Meskipun kasarnya emang ini emang gue emang gua nih. Gue paham. pelakunya. Cuman kenapa harus kayak gini jalan ceritanya gitu maksudnya. Kenapa harus ya kayak gini lah gitu loh maksudnya. Berarti ketika apa namanya udah seperti itu kejadiannya, lu punya dendam kah? Apa lu ya udah gue cukup tahu aja lu segini apa gimana gitu? Kalau buat masalah dendam ya awal-awal gue nggak ada dendam, nggak ada Mampet dendam. aja ya. Iya, empat sih ada 4. Cuma namanya kita seiring belajar waktu, berjalan waktu, lama-lama kita Ikhlas. ngikhlas. Lama-lama kita nerima sendiri, Wah, nimbul nerima sendiri. apa enggak ada emang- juga lo ya. Salut gue salut sama lo Emang beneran. udah jalannya Ah. begini gitu. Ada lagi nggak? Kan kita tahu kondisi korban lo saat itu bisa dibilang sampai jadi cacat ya. Ada nggak tekanan dari pihak korban yang lo dapet saat lo di dalam dan di luar hukuman lo? Atau mungkin pihak korban masih dendam sampai saat ini atau gimana gitu? Kalau buat masalah dendam, kalau gue pribadi jadi jadi dia nih, Posisi dia. posisi dia. Jujur, gue masih dendam sampai sekarang. Nah, Kalau yang gua- terjadi sekarang Masih, gimana? Bo, masih. Oh, pihak sana Karena masih. kemarin ngontek, Bo. Oh, masih sempat sampai sekarang nih. Ngontek. Gimana itu maksudnya ngontek gimana tuh? Ngontek bini gue, Bo. Ah, Jadi ini bini gue sama dia ini kenal, Bo, kenal. oh kenal. Kenal pas kenal di kontak lah dia nih, suruh mancing gua buat pancingan dia nih, berapapun lo mau, asal lo bisa ngajak keluar Soleh, gua turutin kemauan lo. Nilainya berapapun dikasih sama dia. Itu pas udah nikah belum? Belum. Belum, sebelum nikah tuh itu dia ngabarin gue gini kan. Gue sih nggak ada pikiran jelek ke dia. Pas gue dapat kabar begitu, dia langsung gue chat tuh, si ini korbannya langsung gue chat. Oh, itu korbannya langsung yang chat. Iya, gue chat nih, tapi bukan pakai Facebook Pakai gue. pilok, pakai pilok. Apa? Ya? Enggak, maksudnya gue Oh, cheat chatting ya. iya chatting. Loh, Kirain gue di chat pakai pilok kan lebih simpel kan. gue chat langsung, Bot. Cuma lo bukan pakai Facebook gue. Oh, dari Facebook. Iya. Dari Facebook. Gue tanya kabar gitu ya kan. Cuman dia nggak mau ngaku ya kan. Masanya cewek disuruh buat pancingan sih kan. Gue suruh, maksudnya gue mau silaturahmi aja sama dia gitu, mau ketemuan gitu. Tapi rasa takut gitu apa hidup lo jadi apa lo merasa nggak tenang gitu sih? kalau buat masalah merasa nggak tenang sih, Karena kan berarti ya
dendamnya masih sampai sekarang gitu kan. Ada, dikit Lu sih punya rasa ada, takut gitu? ada. Kalau buat aku sih enggak, gue pasrah sama Allah udah. Nah, Berjalan waktu aja gitu. Intinya gue ya udah, yang penting gue udah siap gitu aja, udah siap. nah tapi kalau misalkan nih ya dia nonton, apa sih lo mau sampein? Karena kan ya itu tadi gue juga ini terbenak sekilas aja nih, ternyata masih kontak lu. Nah kira-kira ada nggak sih yang lo mau sampein buat korban itu? Lo minta maaf atau Kalau lo misalkan dia pengen? nonton, ya dari pribadi gue sih, ya gue minta maaf, jujur minta maaf. Karena kan ya. dia pasti seumur Iya. hidup dia. Karena pun kalau Betul. gue jadi dia juga pasti gue nggak bakal terima. Betul. Cuman ya kan mau dia terima nggak terima, intinya gue dari hati gue benar-benar minta maaf. Dan gue pun juga Karena dulu kan lu masih spontan namanya khilaf, orang khilaf nggak Ah. tahu kan gitu. itu lagi suasana tawuran, semua orang yang tawuran pasti tahu lah suasana hati ketika kita berantem, Nah, ya kan? pasti Ah. ngerti di keadaan suatu waktu itu kayak gimana Ah. gitu mesti. Berarti ya lo minta maaf lah ya, Ya, minta maaf sebesar-besarnya lah. gitu ya. Iya. Ya udah, kalau menurut gue juga sih ya emang udah terjadi. Si Belo juga nih udah apa namanya, menjalani konsekuensi dari perbuatannya. Ya saran gue juga sih buat apa namanya, ya lu lah ya yang merasakan itu. Gue lupa juga ya, emang alangkah baiknya sih ya udah, toh semua udah berjalan. Kejadian itu juga kan menurut pandangan gue ya, lu nggak diundang secara personal, lu datang sendiri dengan tujuan mau ikut dalam ribut itu. Ya Nah. enggak, karena kan dia nggak diundang. Iya. Kecuali kalau diundang ya, lu sendiri yang memilih datang. Kalau lu nggak milih datang kan itu wallahu alam nggak akan kejadian gitu kan. Jadi ya menurutku juga sekarang ya udah, semua udah menjalankan itu ya apa adanya aja, udah ya lebih enak lagi kalau berdamai, ya enggak Siap. gitu. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum gue suruh pulang nih? Oh nggak ada. Nggak ada, habis. Ya lo sebagai itu tadi jam terbang lo di dunia ribut tuh, apalagi yang gue salutin lo nih lo tuh ini Nyon, murni gitu keberanian lo sampai ya. Sebenarnya sih ada kisah-kisah panjang, cuman nanti tungguin seduh kopi dulu ya. Kisah dia masih banyak ya, cuman ya terlalu begah lagi ya. Masih banyak kisah, cuman itu gua di next time tuh gua sharing lagi ke lo ya. Siap. Untuk saat ini apa yang lo mau sampein berdasarkan pengalaman buruk dalam hidup lo yang tadi ya, pesan-pesan lo buat itu, biar udah lu aja lah yang ngerasain kayak gitu-gitu, biar mereka juga sebelum berbuat seperti itu berpikir gitu. Pesan gua pokoknya segala tindakan, segala kelakuan itu pasti ada tanggung jawabnya. Yang tadi mungkin itu kelakuan gua gini-gini, dan gua pun juga udah ngejalanin akibatnya. Nah, dan terus pokoknya hidup itu Mendingan lurus. yang anteng-anteng aja udah, nggak usah neko-neko, nggak usah pakai acara ribut-ributan lagi. Udah gitu aja sih. Deh. Ya udah, brother. Nyon. Gua nyapa penonton gue tuh Nyon. Di mana lu berada, lu bisa ambil kisah dari seorang Belo Rastaman ya. Seorang Belo nih ya, kasusnya bukan kasus ya, pengalaman hidupnya di dunia gelap seperti itu banyak ya. Lu ambil kisah-kisahnya, jadiin pelajaran. Jangan ditiru ya. Lu tiru, lu dapat pahitnya seperti apa yang dia jalanin, ya enggak? Itu aja dari gua. Ada mau tambahin lagi? Cukup ya. Kopi dulu ya enggak? Siap. Kopi hitam. Enggak ada kopi hitam, pikiran suram. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sukses lo. Siap. Mantap. Kita keluar.